Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi rekan-rekan sekalian di channel kita. Tapi pada edisi kali ini kita tidak akan membahas mengenai strike monster, tapi kita akan spesial membahas edisi tentang rumpon. Ya, rekan-rekan selama ini tahu bahwa kami lebih sering mancing di rumpon ya, dengan hasil yang maksimal. Nah, apa sebenarnya rumpon itu? Ayo kita ulik sampai ke akar-akarnya. Oke. Nah, rumpon itu yang selama ini kami tempati itu merupakan tempat rumah ikan ya. Jadi memang merupakan sarang ikan buatan yang dibuat dan berfungsi untuk rumah ikan ya. Dan ini berfungsi multifungsi, bisa sebagai tempat istirahat seperti ini. Jadi ada teras yang di depan itu sengaja dibuat. Selanjutnya bahwa rumpon ini sebenarnya dibuat di darat ya. Jadi pada gambar kita bisa lihat, jadi prosesnya dibuatnya itu di darat ya. Menggunakan di pinggir pantai dibuat. Jadi dibuat terpisah dengan bambunya kan. Di bambu itu dibuat bersusun 3 lapis umumnya agar bisa menahan beban dari rumpon tersebut. Nah, tanda kuning ini adalah batas ya. Nah, ketika pemasangan bambu itu biasanya rumah-rumahan rumpon ini dibawa ke air laut sehingga bisa mengapung. Nah, prosesnya seperti ini. Bambunya dipasang, yang satu di sebelah kiri, yang satunya di sebelah kanan ya. Kemudian masing-masing tiang diikat ya. Seperti itu ya, sehingga kuat. Inilah proses sederhana bagaimana membuat rumpon ya. Oke. Kan jadi seperti inilah tampilan rumpon yang selama ini kami tempati untuk mancing. Nah, sebenarnya fungsi rumpon itu bahwa merupakan tempat ikan ya. Jadi bambu ini bukan hanya berfungsi sebagai alat apung, namun itu merupakan rumah ikan ya. Jadi nantinya ikan-ikan kecil berupa plankton, cumi-cumi kecil, bahkan ikan-ikan kecil itu senangnya berada di sela-sela bambu tersebut. Oke, selanjutnya rekan-rekan sekalian, rumpon ini nantinya akan disimpan di spot atau rep ya. Seperti ini. Jadi rumpon ini di bawahnya itu dengan kedalaman 120 meter itu merupakan rep ya. Rep atau yang kita kenal dengan spot ikan ya. Nah, pertanyaannya tentunya rekan-rekan berpikir, lah kalau dibuat di darat terus bagaimana caranya sampai di tengah laut ya, di daratan? Nah, caranya seperti ini rekan-rekan sekalian. Jadi setelah selesai diderek oleh bot dengan minimal 40 pk ya, sehingga antar ke tengah laut. Oke, rekan-rekan sekalian, saya coba nyebur ke bawah rumpon ya, biar bisa kita saksikan konstruksinya. Nah, hati-hati yang tidak memiliki keahlian berenang ya, hati-hati. Oke. Nah, kita berikan gambaran. Nah, seperti ini sebenarnya rumpon itu ya. Selanjutnya pasti rekan-rekan akan bertanya-tanya, terus seperti apa sih bagian gambaran rumpon ditempatkan? Oke, kita akan jelaskan ya. Lihat bagian ini. Jadi rumpon itu diikat dengan menggunakan drum yang sudah diisi cor ya. Nah, itu jadi pemberat ya.
Nah, di atasnya pelampung besar ya, kedalaman antara 80 sampai 120 meter. Nah, tempat kami ini biasanya itu, jadi bagian di atas itu adalah merupakan pelampungnya, biasanya dari styrofoam besar ya. Nah, itu fungsinya agar nanti diikat, jadi rumpunnya tidak kemana-mana ya. Jadi meskipun berputar, angin berputar, dia hanya berputar, dah tidak, itu saja. Nah, adapun rumpun itu hanya memiliki masa kurang lebih 6 sampai 8 bulan bertahan di ombak. Setelah itu akan mulai berat ya. Nah, pada tampilan bisa dilihat bahwa rumpun-rumpun ini yang nantinya menjadi tempat ikan ya, ikan kecil, plankton bersarang ya di bawah bambu-bambu ini, ditumbuhi lumut, karang, kerang dan lain sebagainya. Nah, itu membentuk biota-biota kecil ya, biota-biota laut. Coba ini saya menyelam, bisa diperhatikan rekan-rekan sekalian. Kalau mata rekan-rekan bisa memperhatikan dengan baik, di sela-sela bawah bambu itu banyak ikan-ikan kecil ya. Kecuali rekan-rekan sekalian matanya agak rabun ya, nah, bisa diperhatikan, biasanya ngumpul ya, mungkin tahu lagi direkam jadi pada ngumpet. Baik, lanjut. Nah, ikan-ikan kecil-kecil ini yang kemudian mengundang ikan-ikan seperti ikan-ikan selar, ikan-ikan kembung untuk datang berkumpul. Nah, ini ikan selar, ikan salam. Inilah yang sering kami jadikan umpan hidup ya. Jadi ketika kita memancing, nah ini yang kami cari ya. Mereka berburu hunting di bawah rumpun ini ya. Nah, ikan-ikan kembung, nah ini kan sasaran ikan-ikan yang jauh lebih besar ya. Nah, biasanya di belakang perampung itu pasang daun kelapa ya, jadi tempat ikan berlindung ketika diserang oleh predator ya. Jadi mulai dari kelas tenggiri, barakuda, bahkan hingga ke marlin ya, akan mencoba mencari umpan-umpan, maksudnya mencari mangsa-mangsa di bawah, di sekitar kompon ya. Jadi itulah logikanya sebenarnya, kenapa meskipun kami biasanya mancing di rumpun, tapi alhamdulillah selama ini hasil senantiasa maksimal. Nah, yang agak susah ketika kita susah mencari umpan hidupnya ini. Nah, ini yang jadi tidak ada modal untuk menarik perhatian ikan-ikan monster. Nah, baik, ini kita nyebur agar rekan-rekan bisa menyaksikan tampilan rumpun dari bawah tempat kami sering mancing. Seperti inilah. Jadi kiranya ada di antara rekan-rekan sekalian yang memiliki wilayah perairan dan pengen membuat rumpun ya, silahkan diikuti konstruksinya seperti yang kami jelaskan. Bila masih kurang lengkap, bisa meninggalkan komentar di bagian video kita. Sambil berenang ya, biasanya kalau harus pastikan berenang seperti ini, pastikan bahwa ikan-ikan predator seperti hiu tidak ada ya, apapun bisa terjadi dari bawah. Hanya nyali yang besar yang bisa berenang ya. Oke, rekan-rekan sekalian, dari kami cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.